Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gambarnya. Sini ada pintu Ka'bah. Tapi di sini ada beberapa bagian Ka'bah ya. Sini Hajar Aswad ya. Hajar Aswad. Di sini yang namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani. Dua rukun sini ya. Ini namanya Rukun Syamiyain ya. Ini Rukun Yamani, ini Rukun Hajar Aswad, Rukun Hajar Aswad. Dua rukun ini, yang ini dan ini namanya Rukun Syamiyain ya. Ruknani Syamiyaini atau Syamiyan. Disebut dengan Rukun Yamani. Kenapa disebut dengan Rukun Yamani? Maksudnya ini ke arah Yaman. Kalau ditarik garis, jika ditarik garis ke arah Yaman, ke arah Yaman. Maksudnya bukan garis lurus pasti 100% enggak, tapi kira-kira berarti ini ke arah selatan, berarti ke arah selatan. Adapun Rukun Syamiyain berarti ke arah negeri Syam. Kalau ditarik garis, jika ditarik garis mengarah ke negeri Syam, ke negeri Syam, ke Palestina ya. Berarti kemana? Ke utara. Ke utara ya. Itu disebut Rukun Syamiyain, Rukun Yamani ya. Kita tahu bahwa kalau kita tawaf yang disunahkan adalah mengusap Rukun Yamani kemudian mencium Hajar Aswad. Adapun dua rukun ini tidak dianjurkan. Ketika Muawiyah pernah tawaf kemudian dia mengusap tempat-tempatnya, dia mengusap Rukun Yamani, dia usap Rukun Hajar Aswad ya. Kemudian dia usap Rukun Syamiyain, maka ditegur oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Kenapa kau melakukan demikian? Kata dia, saya tidak ingin ada satu bagian daripada rukun yang ditinggalkan. Kata sahabat tersebut, Nabi mengusap cuma dua ini. Akhirnya Muawiyah tidak lagi mengusap empat. Dia hanya mengusap apa? Dua. Karena ittiba'us sunnah. Yang paling afdal bukan banyak usap-usapan, tapi yang paling afdal bagaimana Anda mengikuti Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi tawaf hanya mengusap dua, maka itu yang dikerjakan. Di sini ada namanya Maqam Ibrahim ya. Terus di sini ada mizab ya. Ada mizab itu talangnya. Kalau Ka'bah di sini penuh air, maka airnya akan tercuali karena hujan masuk ke sini, keluar dari sini ya. Di sini ada namanya Syadharwan ya. Ini. Di Ka'bah kan ada warna putih di sini. Jangan pakai warna ini. Warna merah deh. Ya. Ini namanya Hijr Ismail. Ini namanya Syadharwan. Taib, ini namanya Maqam Ibrahim. Ini beberapa bagian lengkap. Ini pintu Ka'bah ya. Disengaja oleh orang Quraisy diangkat supaya tidak semua orang bisa masuk. Ya, mau masuk harus minta izin mereka dulu. Ada tukang pegang kuncinya, tidak sembarang orang bisa masuk di Ka'bah. Maqam Ibrahim, saya lupa. Maqam Ibrahim ini apa? Maqam Ibrahim dulu nempel di sini. Maqam Ibrahim itu nempel di Ka'bah dulu. Kenapa disebut maqam? Ibnu Katsir menjelaskan, maqam artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim. Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah.
Ketika Ka'bah sudah mulai tinggi, maka Ibrahim harus perlu pijakan untuk menerima operan batu dari Ismail. Dia terima, dia pasang. Terima, dia pasang. Sehingga makam Ibrahim ini bergerak ke sana, terus muter. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, karena logikanya demikian, dia harus menyusun Ka'bah. Dibawalah sana, ini batu untuk pijakan, terus sampai balik lagi. Sampai balik lagi. Sehingga hikmahnya seorang ketika setelah tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim. Karena makam ini pernah berputar, sesuai dengan Ibrahim ketika beliau mengangkat batu. Dan dulu asalnya nempel. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, orang kalau mau tawaf kehalang dengan makam Ibrahim. Dulu orang tidak terlalu banyak. Akhirnya Umar menyuruh untuk dimundurkan. Sehingga orang bisa lalu lalang di depannya. Tapi sekarang juga jadi sempit lagi ya. Jadi sempit lagi. Tapi asalnya dia nempel dengan Ka'bah karena sebagai tempat pijakan kaki Ibrahim alaihi salam. Taib, inilah bagian-bagian daripada Ka'bah. Tentunya Ka'bah punya sejarah pembangunan berapa kali, ada dibongkar, dibangun lagi. Tapi inilah bagian-bagian Ka'bah. Hijr Ismail, ini disebut orang mengatakan dengan Hijr. Sebenarnya namanya bukan Ismail, jadi harus namanya Hijr doang. Ismail tidak ada sebenarnya. Namanya Hijr, tapi orang namain Hijr Ismail. Kenapa disebut Hijr? Ini karena Ka'bah dulu seperti ini. Dulu Ka'bah dibangun sampai sini. Ini bagian daripada Ka'bah. Ka'bah, Hijr Ismail. Tapi ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, qasaratuhumun nafaqah. Kata Nabi SAW, duit mereka kurang. Ketika mereka duitnya kurang, sehingga mereka bangun Ka'bah tidak sampai full. Karena ini batu butuh biaya, ngangkat dari sana. Kemudian mereka kumpul duit, karena mereka mensyaratkan untuk bangun Ka'bah harus tidak boleh dari uang riba, tidak boleh dari hasil zalim, tidak boleh dari mahrul bagaya, tidak boleh hasil zina. Ketika mereka kumpulkan uang halal mereka, ternyata tidak cukup. Untuk bangun sampai di sini tidak cukup. Akhirnya mereka bangun cuma segini, terus mereka kasih tanda bahwasanya Ka'bah itu sampai sini. Makanya orang tawaf tidak boleh masuk sini. Kalau masuk sini tidak sah, karena tawaf harus memutari Ka'bah. Jadi kalau tawaf harus di luar sini. Seharusnya pernah dilihat oleh, saya lupa Abdullah bin Zubair atau siapa, rukunnya sampai sekitar sini kira-kira ya, di sini. Jadi pondasi itu pondasi Ka'bah. Wa yarfa Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail. Tatkala Ibrahim dan Ismail mengangkat Ka'bah dari pondasinya. Pondasinya kira-kira di sekitar sini kira-kira ya. Ini pondasi, lokasi pondasi harusnya sampai di sini ya. Tapi dibuatlah begini supaya orang jangan masuk Ka'bah. Karena kalau orang tawafnya di sini tidak sah, harus di luar Hijr. Harus di luar Hijr ya. Kemudian Syadarwan, ini kita lihat warna putih dipasang. Khilaf di kalangan para ulama, apakah dia termasuk Ka'bah atau tidak? Ada yang mengatakan Syadarwan bukan dari Ka'bah, tapi dia hanyalah penguat, dipasang dulu oleh mungkin para penguasa, dipasang agar Ka'bah jadi kokoh, jadi seakan-akan ring yang mengikat Ka'bah. Dibuatlah. Nah, karena diperselisihkan, ini khilaf bagian Ka'bah atau bukan? Termasuk Ka'bah atau bukan? Khilaf. Apa faedah daripada khilaf tersebut? Faedah daripada khilaf ini, kalau ada orang yang tawaf kemudian dia naik di sini. Dia bukan jalan di bawah, tapi dia naik di atas Syadarwan. Ada mungkin dia naik ke Ka'bah, dia naik dulu di sini. Sehingga dia jalan di sini. Apakah tawafnya sah atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Karena namanya tawaf itu harus keluar dari Ka'bah. Adapun Anda tawaf dalam Ka'bah, ini berarti kalau ini termasuk Ka'bah, berarti Anda dalam Ka'bah. Itu tidak sah. Sebenarnya mengatakan itu sah, nggak ada masalah. Karena ini bukan dari Ka'bah. Sebenarnya mengatakan ini bagian dari Ka'bah, makanya tawafnya harus di bawah, tidak boleh di atasnya. Yang mengatakan ini bagian bukan dari Ka'bah, nggak ada masalah. Ini saya ingin sampaikan, namanya tawaf itu harus di luar Ka'bah. Makanya tidak boleh tawaf dalam sini, harus di luar. Termasuk tidak boleh naik di atas Syadarwan tersebut. Jadi hati-hati, jangan tawaf di situ ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.